Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali di kelas terbuka ya, masih bersama saya Faiza Muklis ya. Di video kali ini ya kita akan membahas lagi tentang ChatGPT nih ya. Terutama tentang OpenAI, oke. Nah, di sini teman-teman semua, kita bukan membahas tentang teknologi di balik si ChatGPT ya, tapi kita akan coba nih ya bikin chatbot pakai ya model ChatGPT yang dari OpenAI gitu. Jadi biar seru kita akan bikin chatbot dengan menggunakan teknologi ini ya. Jadi kalau yang lain ya bikin ngebahas tentang apa itu ChatGPT, kita akan coba menggunakannya ya di program kita. Oke, jadi kita akan buat chatbotnya teman-teman semua ya. Jadi biar seru. Nah, sebelum kita mulai ya, jadi di video kali ini ya Niaga Hoster akan memberikan diskon teman-teman semua kepada kita semua ya. Jadi nanti kalian bisa cek di deskripsi box di bawah atau nanti kita lihat di akhir video ya tentang kode kupon yang diberikan oleh Niaga Hoster ya, karena ini keren banget gitu ya. Oke teman-teman semua, jadi kita akan coba nih ya membuat chatbot dengan menggunakan API-nya dari si OpenAI ini ya. Jadi sekarang kita akan buka dulu tentang si OpenAI-nya. Oke. Nah, jadi langkah pertama ya teman-teman semua, kalian silahkan langsung aja nih ya. Jadi kita akan buka OpenAI-nya di sini ya. Jadi ini adalah si OpenAI-nya. Nah, di sini teman-teman semua, kalau kita daftar ya ke si OpenAI ini, kita tuh bisa dapat kredit ya secara gratis gitu. Ini saya akan coba lihat nih, ada pricing teman-teman semua di sini ya. Nah, ini kalau misalkan kita buka pricing ya. Nah, di sini ya kita bawa ke bawah. Nah, terus di sini ada ini ya. Di bagian sini. Jadi saat kita daftar teman-teman semuanya, kita akan mendapatkan ini nih, 18 free credit ya yang bisa digunakan selama 3 bulan awal. Jadi kita bisa main-main dengan si OpenAI ini ya. Nah, jadi kita sekarang bisa coba menggunakan si API-nya dari OpenAI ya ke program kita gitu ya. Nah, saya akan buat chatbotnya dengan menggunakan Node.js ya dan menggunakan socket I/O juga. Nanti kalian bisa ikutin dari awal sampai habis gitu ya. Nah, yang paling penting lagi di mana? Itu adalah di sini ya, di dokumentasi ya. Nah, jadi di dokumentasinya ini tuh sebenarnya ada banyak banget, tapi kita akan coba ngambil yang di bagian text completion ya. Jadi sama kayak si ChatGPT gitu ya, ChatGPT. Nah, yang paling penting adalah di bagian si API-nya. Jadi saya akan coba lihat di bagian example saja ya. Di bagian examples, di sini kita akan lihat di sini ada mana Q&A, oke. Nah, ini adalah Q&A ya. Nah, di sini udah ada API request-nya. Ya, jadi di sini ada response ya, OpenAI, completion, create, ini ya. Ini semua. Nah, ini yang akan kita pakai, teman-teman semua ya, di aplikasi kita, gitu ya. Nanti dari sini kita bisa langsung membuat hasilnya gitu ya, dari si request yang kita buat. Oke, kita mulai aja teman-teman semua. Saya akan buka Visual Studio Code ya. Jadi saya akan bikin di sini ada VS Code gitu ya. Mana coba Visual Studio Code saya buka aja. Kita akan bikin si chat GPT-nya dulu ya. Chat GPT, mantap ya. Kita bikin chat GPT dari nol, guys. Enggak sih, enggak dari nol ya. Kita pakai API-nya si OpenAI, jadi langsung aja kita pakai gitu ya. Terminalnya saya taruh di sini dulu ya. Ya, ini desktop saya lagi kacau-kacaunya karena banyak file di luar ya. Coba kita saya masuk ke CD, dokumen ya, GitHub. Saya akan taruh di kelas terbuka ya. Di sini saya akan bikin CD repo. Saya bisa langsung taruh di sana aja. Ini yang lagi jalan, saya bikin lah di sini. Kita bikin mkdir, ini adalah chatbot gitu ya. Nanti kalian bisa ambil dari sini, chatbot OpenAI, oke. Ini ya. Oke, kita bikinlah si chatbot OpenAI-nya. Udah, terus di sini saya akan bikin si Node.js-nya ya. Saya udah punya Node.js ya teman-teman semua ya. Saya pakai yang versi berapa? Versi 18.12, terus juga si npm juga udah ada ya. Nah, ini ya, coba udah ada nih ya 94 ya. Jadi kita akan coba membuat di situ. Saya langsung aja bikin npm init ya. npm init package name-nya itu aja, versinya itu aja, deskripsi enter aja deh. Udahlah sampai habis enter ya. Oh gini ya, Faiza Muklis. Paling penting ya autornya. Udah, oke, yes ya, udah clear. Nah, terus kita akan nginstal dulu si modul-modulnya ya. Jadi kita akan pakai beberapa modul teman-teman semua. Itu adalah yang pertama ya. Oke, kita akan pakai ini ya, npm install. Oke, kita akan pakai pertama adalah kita pakai min-m aja ya di lokal. Ini adalah .env, terus express ya, terus OpenAI sama socket IO ya. Enter. Oke, ini akan install semuanya ya. Sekarang udah, saya coba npm list. Oke, udah ada semua di sini ya. .env-nya nggak ada ya. Coba saya coba lagi npm install .env ya. Npm list. Oke, udah ada ya, udah ada semua di dalam sini. Oke, ini saya clear aja.
Terus saya coba code titik ya. Saya akan buka di Visual Studio. Oke, udah gini aja. Bentar, ini saya akan bikin dulu ya. Seperti biasa nih, biar enak. Saya pakai .vs Code. Saya taruh di sini. Ini adalah settings.js-nya. JS lagi, JSON ya. Ini. Oke. Sip, udah ya. Ini adalah si JSON-nya, udah semua beres, udah ya. Sekarang kita akan bikin si index.js-nya ya. Index.js-nya. Oke, kita akan bikin server JavaScript ya yang bisa mengambil respon dari si OpenAI-nya ya. Jadi kita akan pakai API tadi. Oke, kita akan buat aja dari awal teman-teman semua. Ini saya juga gini. Kita bikin pertama ya. Pertama itu adalah cara kita ngambil dari OpenAI itu adalah const ya, configuration gitu ya. Terus OpenAI API. Oke, ini terus sama dengan require ya. Di sini kita kasih ini adalah OpenAI ya. OpenAI kayak gini. Oke. Udah, terus kayak mau const ya. Ini adalah body parser. Bentar, body parsernya udah ada belum ya? Coba require. Ini nanti kalau belum ada ya kita tinggal pakai lagi ya body parser. Ya, kayak gitu. Udah, coba kita lagi bikin const ya. Ini adalah course adalah untuk require. Ini pakai course ya. Oke, jadi si course ini adalah untuk si cross origins-nya ya. Ini langsung aja kita bikin juga require .env. Oke, udah ada di situ. Ini adalah sama dengan titik config ya. Config. Oke. Pertama adalah ini. Config. Oke, udah nih ya. Kita udah nambahin semua. Terus juga saya mau const express.js. Ya, express sama dengan require. Ini kita kasih express di sini. Ya, ini kita akan pakai aplikasinya bikin pakai Express teman-teman semua. Terus di sini juga saya bikin const path-nya. Saya akan ngambil di sini require path ya biar kita bisa ngambil. Kita bikin nanti public di sini ya. Ini coba saya bikin dulu new folder, ini adalah public. Oke, udah. Terus di sini kita bikin di sini const app-nya itu pakai Express ya seperti biasa. Kalian juga mungkin yang udah belajar Express juga sudah tahu servernya kita bikin pakai require. Ini adalah HTTP gitu ya. Terus kita bikin di sininya. Ini kita langsung direct aja karena cuman kita ambil sekali ya, create server. Terus ini kita bikin di sini adalah app ya. Oke, udah ya. Terus kita bikin const IO. Ini adalah si socket IO ya. Require socket IO yang nanti kita akan pakai untuk ngirim data dari HTML ke si Node.js-nya. Oke. Kita kasihlah ini pakai si servernya ya. Servernya adalah si Express-nya. Jadi kita bisa connect ke si Express gitu ya. Ke HTTP servernya juga. Oke. Ada, juara. Kita masuk aja sekarang kita const config ya. Ini adalah konfigurasi dari si OpenAI-nya. Jadi new, ini kan configuration ya. Jadi kita akan bikin si konfigurasinya dari sini ya. Yang ini kita jabarkan, itu kita akan ambil si token ya. Token dari si OpenAI. Nah, jadi kita bikin gini, API key ya. Terus ini kita bikin di sini adalah prosesnya .env gitu ya. Kita ambil API token ya. Jadi ini token gitu. Nah, berarti sekarang kita harus bikin file tokennya ya. Nah, file tokennya ada di mana? Si file tokennya itu kita ambil dari mana? Kita ambil dari sini ya. Jadi kalau kalian udah daftar di si OpenAI gitu ya, terus kalian login ya. Terus nanti saat login kalian ambil di sini, terus di sini ada view API keys ya. Ini kalian buka di situ. Nah, terus di sini ya, di sini tuh ada secret key-nya. Nah, ini kalian bikin create new secret key. Oke, nanti di sini ini adalah untuk bikin request ya nanti ke si API-nya untuk nge-generate data. Nah, kalian ambil di sini nih ya, di bagian si API key generated-nya. Ini di copy aja. Oke, udah. Kalau udah nanti kita bisa langsung pakai gitu ya. Nah, di sini lihat, di sini ada proses, terus .env API token. Berarti kita harus bikin satu folder atau satu folder yang namanya adalah env gitu. Nah, ini akan mengakses di sini ya. Jadi yang .env ini akan mengakses si file env. Nah, kita bikinlah file atau data ya di dalamnya. Di sini itu adalah API token ya. Nah, API tokennya kita bikin pakai token yang tadi kalian copy ya, gitu ya. Itu caranya. Nah, udah, saya akan pakai yang saya ya. Jadi kalian silahkan ambil tokennya. Ini yang token saya adalah yang ini ya. Jadi saya akan taruh dan saya akan close ya si filenya. Nanti kalian tinggal langsung di paste aja kayak gitu. Udah di save si env-nya dan API tokennya akan masuk ke sini ya.
Oke, gampang banget ya. Jadi itu untuk setting sebenarnya untuk koneksi ke si OpenAI-nya ya. Nah, dari sini kalau udah kita langsung bikin ininya ya. Jadi cons ya si OpenAI-nya, OpenAI gitu ya. Ini saya bikin new OpenAI API. Oke, yang mana? API ya. Jadi ini kita ambil si config-nya. Udah, ini kita buat sekarang. Jadi kita udah punya config-nya. Ini adalah si API key-nya. Terus kita inisiasi si OpenAI yang ini ya. Ini dengan cara buat kayak gini ya. Jadi kita bikin objek OpenAI ya, dimasukin config yang udah kita buat di atas. Biar kita bisa pakai OpenAI ini untuk tanya jawab nanti ya. Oke, udah itu aja untuk konfigurasi OpenAI-nya. Nah, sekarang kita akan bikin aplikasinya ya. Jadi kita pakai Express, jadi kita bikin gini, app ya, terus use ya. Kita akan pakai Express, oke, titik ya, terus static. Jadi kita akan bikin satu folder static itu pakai path ya, lihat di sini. Kita ngambil path ini biar bisa ngambil si public ya. Jadi kita bikin di sini join ya, ini adalah dir name terus kita tambah, terus kita kasih di sini adalah public gitu ya. Udah beres ya, jadi sekarang kita bisa ambil semua yang ada dari si public ini. Oke, mantap ya. Terus app.use, kita juga mau pakai si body parser ya, body parser titik JSON. Oke, karena kita mau ngambil si data JSON-nya. Terus kita bikin app.use ini untuk si cross origin ya. Cross origin kita pakai di situ. Oke. Kayak gini. Oke, udah selesai. Kita lanjutkan lagi ya. Coba bentar, ini sebenarnya biar kelihatan dulu ya. Kita bikin gini ya, server.listen. Kita kasih si portnya ya, itulah 3000. Oke, ini kita kasih callback aja di sini. Kita kasih callback, terus kita bikin ini console.log. Kita server berjalan di localhost. Oke, 3000 ya. Udah. Coba kita jalanin ya. Saya buka terminalnya. Coba kita jalanin ya, node titik. Oke, udah jalan di localhost 3000. Saya coba tampilin di sini. Coba ya saya keluarin. Di sini adalah localhost 3000. Oke, cannot get ini ya. Kita akan bikin getnya gimana caranya? Ini ada public di sini, berarti dia akan ngambil file HTML di sini ya. Ini saya akan bikin new file, terus index.html gitu ya. Terus kita bikin HTML di sini. Udah, kita bikin lagi nih. Oh, tidak dong di bawah ya. Hello world. Oke, ini pastiin dulu jalan teman-teman semua ya. Udah, coba kita refresh. Oke, keluar ya. Udah jalan. Server kita jalan ya. Mantap. Itu gitu doang Express ya. Udah ya, kita udah selesai itu. Lanjut lagi, oke. Jadi sekarang udah jalan nih semuanya. Kita akan bikin pakai dulu apa dulu nih? Kayaknya kita ini saya udah buatin sih ya si indeksnya. Kalian nanti tinggal ambil aja ya. Ini saya mau ambil aja langsung yang sudah saya buat. Jadi ini saya punya ini ya, ini adalah si indeks HTML-nya. Oke, jadi saya akan pakai Bootstrap teman-teman semua di sini ya, dan juga pakai styles.css-nya. Ini juga udah saya buatin ya. Jadi kalian bisa langsung aja ambil di ini ya. Di GitHub ya, nanti akan ada di sana ya. Oke, ini coba bikin styles.css gitu ya. Oke, sekarang styles CSS saya buka, saya ambil, saya taruh di sini. Oke, udah. Terus saya bikin di sini ada script ya. Nanti kita script JS yang kita akan bahas. Oke. Udahlah gitu dulu ya. Ini saya coba jalanin lagi. Hup. Nah, ini adalah si chat room-nya ya. Ini belum jalan. Jadi kalau saya join, nah ini belum jalan ya. Jadi pokoknya saya udah buatkan si chat room-nya ya. Jadi kalian tinggal copy aja nanti di GitHub ya, yang bagian ini nih indeks HTML sama stylesnya. Yang JavaScript-nya ini akan kita buat dari nol ya, supaya kita paham ngapain gitu ya. Oke, udah ya. Nah, sekarang saya ingin masuk ke index.js dulu. Nah, sekarang kita akan bikin pakai socket nih ya untuk komunikasi antara di front end-nya yang di sini si script.js ini ya dengan yang ada di index.js ya. Oke, ini sekarang kita bikin dulu kayak gini deh ya biar seru. Di sini saya akan bikin IO ya, on. Ini adalah kita pakai soket ya. Jadi yang di sini nih, ini ada soket IO. Jadi saya akan pakai si soketnya. Ini kita pakai gini ya, on connection ya. Connection gitu. Terus kita bikin di sini ada function gitu ya. Terus ini adalah soket gitu ya. Soket. Mana soket gitu ya.
Oke, udah. Ini adalah koneksi kita. Jadi ini I/O-nya itu akan membuat WebSocket gitu ya. Socket antara si index.js sama script.js gitu. Nah ini kalau misalkan masuk ke connection, dia akan masuk ke socket. Terus kita akan bikin gini, socket.on. Misalkan kita bikinlah ini new user gitu ya. New user, terus ini adalah functionnya. Kita bikin ini adalah username gitu ya. Kayak gini. Oke, ini kita kasih titik koma, jangan lupa. Nah, username, jadi kalau ada username baru, dia akan bikin gini. Coba ya, console.log username gitu ya. Username, nah gitu ya. Udah, kayak gitu. Jadi kita akan mengirimin si username-nya ya. Nah, di script.js ini kan di depan ya, di front end gitu. Kita akan bikin di sini ada sebuah fungsi gitu ya. Function. Oke. Terus juga di sini kita akan bikin, di sini ada macam-macam ya. Pertama ada const app, itu adalah dokumen.query selector ya. Itu adalah si .app ya, .app. Yang mana .app? Nah, .app itu yang mana? Jadi sisi di HTML-nya .app itu adalah ini nih. Jadi ada aplikasi app di sini. Ya, sampai sini ya. Itu adalah si aplikasinya. Ini kalian tinggal copy aja nanti ya. Jadi si app ini ya, itu kita masukin ke sini ya sebagai app-nya. Jadi beda nih, app yang di front end sama yang di index ya. Kalau ini adalah si express, kalau ini tadi ya si tag ini ya. Si tag div itu adalah kita anggap sebagai app gitu. Oke, terus saya bikin const socket ya. Sama dengan IO. Gini. Oke, udah. Nah, ini kalau misalkan kita lihat di index.html juga kita udah nambahin socket IO di sini. Ya, jadi ini socket IO-nya terpisah teman-teman semuanya kalau di Node.js ya. Jadi index ini dia punya socket IO tapi dia posisinya di npm. Nah, kalau di si index.html ya di bagian front end-nya socket IO-nya itu diambil dari si socket IO ini. Ya, ini ada source-nya ya. Jadi kita bisa masukin ke script JS kita yang ini. Oke, itu ceritanya ya. Kita bikinlah let username ya. Kita ini bikin username-nya ya, terus kita bikin gini, join screen ya. Jadi kita punya selektor. Di sini kan ada tombol ya, yang mana nih? Nah, yang ini ya. Tombol ini itu ada join user, itu tuh yang mana? Itu tuh yang ini. Ya, si join user ini. Oke, jadi kalau saya bikin di sini misalkan otong gitu ya, join. Nah, dia tuh akan ngeklik yang ini kan ya, yang suruh join ini nih. Ya, nanti kalian kalau belum belajar HTML silahkan belajar dulu ya. Jadi di sini ada ini. Udah, kita akan masukin ke script.js ya. Jadi kita bikin app ini ya query selector. Oke, ini query selector bisa jalan kayak ini karena adanya si jQuery ya. Ini kita bikin gini. Dia ada di mana? Di join screen. Ya, join screen yang mana? Join screen adalah yang ini. Oke, kelasnya udah kita ambil lah si join user. Itu kan pakai ID ya. Kita bisa bikin di sini. ID-nya adalah join user gitu ya. Terus kita bikin add event listener. Kalau si tombolnya diklik gitu ya. Diklik. Oke, terus kita bikin lah di sini ada function-nya. Function callback-nya. Jadi apa yang terjadi kalau diklik gitu ya, istilahnya gitu. Udah. Nah, sekarang kita bikin let username. Kita akan ambil data dari si username-nya. Kita juga pakai query selector ya. Jadi kita bikin query selector. Terus kita kasih di sini ada join screen juga. Oke. Nah, kan join screen tadi kita udah ngambil dari join user ya, tombol. Nah, sekarang kita akan ambil mana? Di sini ya. Ini adalah yang username. Berarti join screen yang ini dan ambil si username gitu ya. Oke, kita ambil lah ini, kita pakai ID kan ya. Jadi username, terus kita titik value-nya. Oke, kayak gitu. Udah, terus kita cobain ya. Console, kita keluarin username. Oke, kayak gini. Nah, ini akan muncul di mana? Akan muncul di sini ya, di konsolnya si browser kita. Oke, ini nggak jalan, berarti ada yang kurang. Ini titik koma kurang di sini, ya. Terus ini juga kurang gini ya. Oke, coba kita refresh lagi, ya. Kita masukin otong di sini, kita join, muncul di bawah. Oke, jadi kurang ya, kurang ini nih. Di bawahnya ada kurang ini, ya, sama titik komanya, sama yang ini. Oke, kurang titik koma. Oke, udah berarti sekarang ini udah jalan ya. Klik-klikannya udah jalan nih. Nah, sekarang berarti kita bisa naruh si username-nya kemana? Ke uname ya. Uname sama dengan username. Oke, udah. Nah, dari sini juga saya ingin bikin gini deh ya. Kalau if ya si username-nya
itu panjangnya itu dia 0, nggak ada gitu ya, maka kita nggak nge-emit apapun ya. Nanti kita akan langsung return aja gitu. Biar apa? Biar dia nggak error ya. Jadi kalau misalkan nanti ini, jadi kita nggak mau login gini langsung login ya, nggak mau. Pengennya ada nama terus login gitu ya. Oke, nah itu yang akan kita lakukan. Sekarang ya, yang kita lakukan adalah apa? Jadi yang kita lakukan, ingat tadi saya bilang kita pakai soket I/O ya. Nah, biar apa? Biar dari script JS kita bisa ngirim ke index.js yang ada di si node-nya ya, node.js-nya. Karena yang ini posisinya di browser nih ya. Nah, cara ngirimnya gimana? Kita pakai socket.emit ya. Jadi kita akan emit si message-nya ke si socket gitu. Misalkan kita ambillah new user gitu ya. Terus kita kasih di sini username. Oke, udah. Kayak gitu aja ya. Username kayak gini. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke si index.js, oke. Nah, di sini lihat, di sini ada new user akan di log username-nya. Nanti akan muncul di sini, teman-teman semua ya. Coba saya akan refresh ya, saya akan bikin di sini adalah otong join ya. Nah, yang muncul adalah di sini. Oke, jadi udah nyambung nih yang dari depan ya si script JS-nya ke index.js gitu. Dengan menggunakan socket emit. Oke, socket emit masuk ke sini terus dia dengerin gitu kan, dikoneksi, didengerin lah si rute soketnya ya. Jadi rute soket nih, new user ini rute soket masuk ke sini. Mana? Ke sini ya, masuk ke new user ini. Oke, keren ya, keren banget. Udah nih. Jadi udah jalan ya teman-teman semua untuk ininya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini ya. Jadi kita punya sebenarnya ada 2 halaman sebenarnya ya di si chat kita. Jadi yang ini sama si chatboard-nya. Nah, ini di index.html kalau saya aktifin, ini kan ada 2 nih. Ada yang aktif ini, ada yang bawah ya. Yang ini. Ini kalau saya pindahin ke yang chat screen, ini kalau saya refresh, maka chat screen-nya adalah ini. Ini yang udah dibuatin ya oleh saya ya. Nah, sekarang gimana caranya kita masuk ke chat screen-nya? Nah, berarti kita harus pindahin kelasnya yang aktif ini ke bawah ya, ke sini. Nah, dengan mudah teman-teman semua, di sini tuh kita bisa bikin kayak gini ya. Terus query selector. Oke, kita ambil si selektornya yang mana? Itu adalah join screen. Ya, jadi kita punya 2 ya, ada yang join screen, terus ada app query selector. Mana? Query selector itu adalah yang kedua, itu adalah chat screen ya. Ada 2 nih. Nah, ini terus di sini kita nambah kelasnya ya. Dari si selektor ini kita nambah kelasnya. Pertama, dari sini kita remove si aktif. Oke, yang pertama yang buat si join screen, yang ini kita class list terus add aktif gitu. Gini, simple banget ya untuk nge-switch dari satu tampilan ke tampilan yang lain. Yang ini ke sini. Cobain, Bang. Oke, kita refresh, muncul ini, kita masukin otong di sini, kita join, boom ya, masuk ke sini. Nah, sekarang kita tinggal buat yang baliknya. Gimana caranya buat yang baliknya? Ya udah, kita bikin lagi di sini ya. Di script JS kita udah ambil yang ini, yang join screen, kita ambil yang app dot, terus di sini ada tombolnya itu apa? Coba kita lihat. Berarti kita ambil di sini exit chat, terus kita bikin add event listener juga, terus kita bikin di sini adalah klik gitu ya, terus koma function ini adalah callback-nya, jadi fungsi yang akan dilakukan saat itu diklik. Ya udah kita tinggal langsung aja masukin yang ini, kita copy ke sini, kita balikin ya, ini adalah add, ini remove ya. Oke, udah guys ya. Coba kita jalanin ini, kita refresh. Otong. Join. Exit, balik lagi. Otong join, exit, balik lagi. Oke, udah ya, keren banget ya. Nggak usah refresh ya. Jadi udah jalan ya untuk si single app kita. Oke, udah nih. Ya, mantap teman-teman semua, keren. Oke, simple banget. Udah. Nah, sekarang ya, jadi kita udah bikin username ini. Nah, terus yang akan kita lakukan adalah apa? Yang akan kita lakukan adalah kita masuk ke bagian, kita akan masuk di bagian yang index.html. Yang ini itu di bagian yang paling ini ya, di bawah nih. Di bagian untuk chat screen-nya. Jadi kalau di sini itu di bagian ini ya, ini kan send, ini adalah question. Misalkan kita bikin question terus send gitu ya. Nah, kita akan ngirimin ini ke index.js juga. Berarti apa yang kita lakukan sama dengan yang ini ya. Kita bikin app.query selector gitu ya. Selector, terus kita ambillah di sini ada si chat screen.
Terus kita punya ID-nya. ID-nya apa? ID-nya adalah ini, send message ya. Jadi ini kita copy aja. Untuk tombolnya masukin ke sini. Oke. Dot add event listener. Terus kita kasih di sini ada klik juga ya. Kita kasih callback-nya. Function mana? Function ini gitu. Ini juga kurang itu ya. Titik koma, ini jangan lupa titik koma ya. Biar rapih guys. Udah. Dah. Sekarang kita akan ambil si datanya ya. Datanya dari mana? Dari ini. Ya, ini adalah si question-nya. Ya, message input. Ini adalah ID-nya. Kita ambil aja, masuk ke sini. Terus kita bikin message ya. Kita bikin message. Itu adalah app.querySelector. Terus kita ambil itu di chat screen ya. Ini di chat screen. Chat screen sama kita ambil di sini ya, message input. Oke. Terus kita ambil value-nya. Oke. Udah, terus kita sama juga tuh. Kalau misalkan nggak ada message sama sekali ya dengan yang sebelumnya, kalau panjangnya itu sama dengan 0, kita langsung return aja ya. Jadi nggak ngapa-ngapain dia. Udah ya. Nah, sekarang kita bikin langsung render message. Oke, kita masukin render di sini, dia akan menerima JSON teman-teman semua ya. Jadi kita bikin gini, username. Itu kita kasih ini adalah uname ya. Uname ngambil dari yang mana? Ngambil dari yang awal, yang atas ini ya. Jadi kita tahu username-nya siapa. Ini sama satu lagi-nya adalah text ya, tipenya itu nanti kita kasih teksnya adalah si message-nya yang dari sini. Oke, ini adalah si JSON ya. Kita bikin di sini function render message. Ini bukan JSON sih, ini sebenarnya adalah objek ya. Cara kita bikin objek di JavaScript. Langsung berarti ini adalah message-nya. Gitu ya. Oke. Dah, berarti sekarang kita tinggal langsung bikin ya. Jadi kita bikin jadi bentar. Saya tuh lupa. Di sini tuh di XHTML kita tuh punya ini ya, div class messages ya. Jadi kita akan naruh bubble-bubble dalam sini nih. Nah, gimana cara naruh bubble-nya? Jadi bubble-nya udah dibikin styles-nya juga ya, yang ini nih, messages ya. Ini ada name-nya sama ada text ini ya. Ya, itu udah ada semua. Nah, sekarang kita juga ada my message ini yang buat kita sama other message untuk yang dari chatbot nanti ya. Ya, ini juga udah ada nih background-nya, ini nanti bakal jadi bagus banget. Ya, di dalam sana jadi bagus banget. Oke, kita mulai ya. Pertama, kita bikin let message container dulu ya. Jadi message container kita ada di mana? Ada di app query selector ya. Terus kita kasih di sini ada chat screen. Terus kita ambil dot messages ya, itu dia. Yang tadi ya, yang di XHTML itu ada messages itu, kita ambil, udah. Ini kita akan bikin di dalamnya itu ada ini. Let elemen ya, elemen baru itu kita bikin dokumen dot new element atau create element ya. Itu kita bikin elemen barunya adalah div. Oke. Udah, bikin div baru, terus el atributnya set atribut ya, set atribut. Udah, kita tambahin di sini ada class atributnya. Kita tambahin message sama my message ya. Udah nih, coba dulu deh ya. Coba kita tambahin message container titik append child ya. Diangkat anak ya. Kita bikin di sini el. Diangkat anak bos ya. Jadi kita nempelin si create elemennya, masukin ke sini. Oke. Mana kita refresh lagi, kita masukin otong di sini, kita join ya, kita masukin tes send ya. Nah, makanya akan muncul di sini nih ada kelas message my message ya. Jadi ini yang kita buat tadi pakai si JavaScript ya, yang di script.js. Jadi kita bisa bikin tambah baru nih di sini. Oke, mantap, udah beres. Nih kalau bentar, ini saya kalau taruh dalamnya ya. Nantilah, kita lanjut dulu ya. Udah nih. Nah, sekarang kita bikin HTML-nya. HTML di dalam si div-nya ya. Jadi el.inner.html. Kita di sini bikin HTML-nya teman-teman. So pakai backtick ya. Yang ada di atasnya apa tuh? Tab ya. Itu ada backtick di sini. Biar apa? Biar kita bisa masukin si message-nya ya, yang ini. Oke, kita bikin lah. Coba saya bikin gini div ya. Jadi kita punya div. Terus saya punya beberapa komponen sebenarnya. Di sini kita punya div, yaitu kelasnya itu adalah kita punya name ya, buat namanya.
itu adalah kita bikin di sini adalah you gitu, itu adalah kamu gitu ya. Kayak gini, udah deh, gini dulu deh. Coba kita refresh, ini kita refresh, ini Otong, saya join, tes, send. No, ada itu ya, ada you. Oke, keren. Keren abis. Sudah, kita bikin di sini div kelas. Jadi ini syaratnya kita harus punya si index HTML sama CSS yang tadi saya udah buatin ya. Kalian tinggal download aja di GitHub, nanti GitHub-nya saya taruh di bawah ya. Udah, terus kita bikin teks di sini. Terus kita bikin di sini ya. Ini tadi kenapa kita pakai backtick itu biar bisa naruh ini. Mana dolar? Nah ini ya, ini dolar. Masukinlah si message yang ada di sini sama teks di situ ya. Message.text gitu. Teks, terus kita kasih di sini div ya. Ini bisa tambahin di sini teman-teman semua kalau mau ya. Kita ambil si username-nya. Oke. Mana? Ini kita copy, taruh sini. Kasih di sini adalah username. Oke, udah. Kayak gitu ya. Ini coba back, ini kita refresh. Masukin Otong di sini. Join. Terus halo gitu ya. Saya send. Muncul di sini ya. You Otong. Halo. Oke, mantap. Keren abis ya, keren banget. Oke, keren. Udah jalan ya. Ini coba lagi. Halo. Aja jalan ya. Keren banget ya, udah jalan. Oke, nah udah. Nah dari sini kita udah bikin teksnya ya untuk nampilin sendiri. Nah sekarang kita akan kirim teman-teman semua message-nya ke index.js ya. Coba saya akan bikin sama kayak tadi ya. Caranya gimana untuk ngirim ke sini? Pakai socket ya. Socket yang ini. Emit ya. Oke, ini saya taruh di sini. Emit. Oke, di emit ini adalah message ya. Emit message, atau kalau kita ngomongin chat GPT itu pakai namanya adalah prompt ya. Jadi kita bikin gini, prompt gitu ya. Promptnya adalah message-nya. .text gitu teman-teman semua. Yang dikirim adalah si teksnya. Oke. Nah ini karena kita cuma render doang, ini kita pindahin, ini kita keluarin, kita taruh di mana ya? Taruh di sini. Gitu. Ya, jadi kita prompt langsung si message-nya, atau kalian mau pakai username sama text message juga bisa ya, sama. Ini kita coba copy aja. Jadi biar lengkap nih ya, siapa tahu kita butuh. Oke. Kayak gini. Oke, ini biar rapih juga. Biasanya kalau konvensinya kita bikin gini kalau ada JSON gitu ya. Kita render kayak gini, terus ini kita enter juga kayak gini dan kayak gini. Oke, biar rapih aja gitu ya. Udah. Jadi kita udah emit prompt. Ini kalau ini kita harus clear dulu, kita keluar dulu ya. Mana bos? Kita keluar dulu terus node lagi. Ini kita bisa pakai node daemon ya. Ini untuk biar ngupdate-nya langsung, tapi saya pakai belum install jadi nggak apa-apa. Kita langsung emit prompt. Oke, emit prompt, kita masuk ke index.js. Index.js-nya saya langsung bikin aja gini, socket.on. Nah, dia akan masuk ke prompt gitu. Terus kita kasih functionnya di sini. Terus kita punya message-nya. Oke, udah. Atau data deh ya, kita masukin data di sini. Gitu, terus saya mau console.log, ini adalah data. Oke, biar langsung ditampilin di sini ya. Oke, ini saya close dulu lagi. Kenapa tadi ya? Ini harus pusing. Oke, ini kita refresh. Saya masuk ke sini, Otong. Join. Ya, saya coba halo. Akan muncul di sini. Oke, dan akan muncul di sini. Lihat ada username-nya Otong, teksnya adalah halo ya. Jadi ini udah masuk nih. Oke, keren abis. Ya, keren banget. Oke, udah. Sekarang kita akan nyambungin ke si OpenAI-nya ya. Akhirnya ke OpenAI. Udah nih, datanya udah ada. Langsung kita konekin ya. Konekin ya. Jadi tadi kita udah bahas juga di bagian ini ada ini nih, response ya. Jadi kita bisa create ini, teman-teman semua. Ya sudah, coba aja kita buat di sini ya. Jadi kita udah punya data. Terus kita bikin gini. Cons gitu ya. Response sama dengan ya OpenAI titik, di sini kita bikin create completion. Oke, ini adalah metodenya. Oke, terus kita bikin gini. Mana ini, terus kita kirim dalam bentuk JSON teman-teman semua. Ya, ini adalah objeknya. Nah, kita punya pertama model. Modelnya kita ngikutin aja ya. Yang ini nih. Modelnya adalah teks DaVinci.
Oke. Udah taruh di sini. Modelnya adalah teks DaVinci 003. Ini yang paling baru ya. Promnya apa? Promnya itu adalah data titik teks gitu ya. Udah ya nih, prom itu dia buat ngirimin ke si OpenAI-nya. Oke. Jadi di sini ada prompt kayak gitu ya. Kita ambil dari data yang ini nih, yang hello ini. Oke. Kita masuk punya temperatur. Ya, ini temperatur itu adalah untuk kerandoman sebenarnya. Jadi semakin tinggi temperaturnya, jawabannya akan semakin random. Kalau temperaturnya semakin kecil ya, jadi dia batasnya tuh sampai 1 kalau nggak salah, apa 2 gitu ya, saya lupa. Itu kalau nggak salah 1 deh, paling besar ya. Jadi kalau 1 dia makin random teman-teman jawabannya. Jadi nggak berulang jawabannya ya. Oke, terus ada tope, itu adalah untuk si properti apa ya? Coba kita lihat di sini. Tope itu adalah bukan Tokopedia ya, ini Tope Nucleus. Oh ya benar, Nucleus ini adalah untuk probabilitas ya, probabilitas yang di considered sama ini mass-nya ya, probability mass. Oke, saya bikin satu aja. Udah, terus kita punya frekuensi penalti ya. Frekuensi penalti itu apa? Coba ini saya bikin 0. Frekuensi penalti itu apa? Coba kita lihat ini ya. New tokens based on their existing frequency in text so far, decreasing the model likelihood to repeat the same line verbatim. Jadi biar nggak mengulang gitu ya. Kita kasih 0 aja. Ya, ini kalian bisa mainan dengan ini semua untuk ngeliatin hasilnya gimana gitu ya. Ini penalti juga kita kasih 0 aja. Terus kita kasih max token ya. Ingat tadi kita punya gratisan, jadi saya ingin kasih tokennya 256 aja ya. Keep it minimum teman-teman semua. Nah, terus di sini kita ada, ini salah ya, ini harusnya pakai titik 2 ya, karena dia adalah JSON ya. Udah, terus ini udah stop. Ini stopnya kita bikin kosong dulu aja, jangan dulu kita kasih. Ya, kayak gini. Saya akan bikin gini. Coba, kita akan pecahkan si datanya ya. Jadi kita bikin gini, response, titik, then, itu adalah incoming data ya. Incoming data yang dari si chat GPT-nya, chat GPT ya, mantap ya. Oke, mana ini kurang 1, kayak gini. Gitu, terus ini saya bikin callback, kayak gitu ya, kita akan ambil. Oke, kita ambil pertama adalah cons message-nya, itu pasti adalah incoming data. Oke, titik data, titik choices ya, choices kita ambil yang ke 0. Atau ini biar kelihatan kayak gini dulu aja ya. Kita coba console.log. Itu adalah message-nya. Ini kita ambil karena dia callback, dia akan ngambil dari si incoming data ya. Ini saya close dulu. No titik. Oke, kita panggil di sini. Saya exit dulu, otong join. Tadi kita refresh dulu ya. Ini otong join. Kita bikin ini adalah good night. Oke. Kita send teman-teman semua. Boom. Ya, dia akan send. Nah, lihat, dia akan ngerespon saat ada data datang ya. Ini data incoming datanya. Terus saya ambil incoming data choices 0, ada index, log probability 0, finishing reason-nya stop. Di sini ada text good night sweet dreams ya. Ini kalau saya ambil teksnya aja, maka yang akan didapatkan adalah si teks yang ini aja nih, jawabannya ya. Udah, coba kita keluarin. Jadi udah jalan nih teman-teman semua ya. Udah, coba kita jelasin ya di sini. Kita refresh, kita join, ini adalah otong. Ya, terus kita join di sini. Ya, coba tulisin jelaskan tentang kopi gitu ya. Coba send. Boom. Kita keluar di sini, lihat. Teksnya adalah jelaskan tentang kopi, dia akan menjelaskan sesuatu di sini ya. Coba kita lihat. Lama ya. Oh, gimana nih? Ya, servernya. Oh, itu dia. Buset. Kopi adalah minuman yang dibuat dari biji kopi yang dipanggang. Mantap. Ini jawabannya. Ya, udah. Jadi sekarang kita bisa ngirimin ini, teman-teman semua ya, ke Script.js ya. Oh, bentar lagi beres nih. Udah, sekarang kita emit ya. Jadi kita bikin ini udah dapat message-nya. Terus kita coba langsung aja ya. Ini kita delete aja. Terus kita socket.emit ya. Emit ini adalah berupa chatbot gitu ya, chatbot. Terus kita kasih di sini adalah username. Ingat tadi apa? Username itu adalah kita bikin di sini adalah bot gitu ya. Terus kita bikin di sini message-nya teks ya.
teksnya itu adalah message. Udah guys, beres. Ya, beres nih. Nah, ini sekarang biar kita bisa ngambil error teman-teman semua. Di sini kita catch ya. Jadi ini itu dia akan kalau ada error kita akan catch aja biar nggak nanti bermasalah. Ini error gitu ya. Kayak gini ya. Terus kita bikin di sini juga callback juga. Error gitu ya. Ini kita kasih gini. Ini kita bisikin console.log error message-nya gitu ya. Dah, gitu aja deh biar aman. Oke, udah ya. Keren guys. Coba kita ini lagi. Oke, clear dulu, nyalain ya node ini. Terus kita refresh, kita jalan di sini, auto. Oke, join. Kita cek. Oke, ini tadi apa? Good night. Send. Oke. Error nggak? Nggak ya. Sekarang udah di socket emit ya, chatbot. Kita bikin di Script.js. Nah, di Script.js di sini kan ada query selector, socket emit, prom-nya gitu ya. Nah, kita bikin penerimaan nih. Nah, penerimaannya kita bikin di bawahnya di sini ya. Kita bikin gini. Socket.on, ingat tadi. Kita punya chatbot ya. Jadi tadi dibuatin di sini chatbot, kita ambillah di chatbot sini. Terus kita ambil function. Ya, message. Oke. Message gitu ya. Terus kita bikin gini. Nah, karena kita udah punya render message, langsung aja kita bikin ya, render atau console.log dulu deh ya, biar kalian percaya. Jadi yang didapetin apa gitu ya. Sip, coba kita ini kurang titik koma, salah ini ya, kurungnya ditaruh sini. Gitu guys, oke. Udah nih, titik koma jangan lupa. Oke, kita refresh dulu di sini. Kita otong. Join, kita tes ya, good night. Harusnya tadi good night sweet dreams ya. Udah, coba kita insert elemen. Mana? Console.log-nya. Body. Mana? Oh, jalan nih. Oh, itu dia. Malah evaluation sama error jalanin ya. Ini, di all ya. Di all, udah ada tuh. Bot text good night sweet dreams. Oh, udah mantap. Udah masuk ya. Sekarang tinggal kita masukin di sini. Ini nggak usah console log message, langsung aja kita bikin gini kan, render message. Udah guys, selesai. Keren nih. Oke, nah ini kan masih rendernya, lihat coba ya. Ini kita jalanin aja lagi. Di sini itu udah selesai. Kita coba otong. Kita join. Terus kita bikin di sini good night gitu ya. Kita send good night. Oke, kita tunggu. Nah, good night sweet dreams ini kan masih U-bot ya. Harusnya kan dia geser ke kiri ya. Nah, kita rapihin deh di sini. Berarti kita harusnya nambahin di sini adalah tipe ya. Tipe kayak gitu. Berarti ini ada tipe. Di sini ada misalkan tipenya kita bikin di sini, itu kita ganti jadi bot. Mana bot? Itu udah. Terus di bagian atas di sini ya, kita tambahin di sini adalah mi gitu ya. Jadi saya mau bikin ini ada mi di situ. Terus berarti di sini ya, di bagian sini kita bikin gini, if type sama dengan mi gitu ya. Gitu, ini saya bikin gini. Ini kita geser taruh di sini ya. Mana? Nah, gitu. Ini untuk yang mi yang pertama. Kayak gini. Oke. Terus kita bikin yang selanjutnya. Ya, ini bentar ini kita taruh ke atas saja. Ini juga taruh ke dalam deh. Gitu. Ya, terus kita punya yang satu laginya adalah else if ya. Tipenya itu adalah bot. Oke, kalau bot dia harusnya rata kiri ya. Itu juga udah dibuatin teman-teman semua ya. Kalian tinggal pakai aja ya. Mantap bos, udah. Ini jadi message kita ganti. Di sini stylesnya itu adalah other message. Kita copy, masukin sini. Ini ganti jadi other message. Mana guys? Itu dia. Oke, udah. Coba kita refresh. Terus kita bikin otong di sini join. Waduh, ada yang kurang nih. Ini bukan you ya. Ini gini aja. Ini ada username-nya langsung bot.
Bentar, kita ulangi lagi. Kita bikin otong di sini, kita join. Terus kita bikin di sini good night. Good night, kita send. Tunggu, mana hasilnya? Mantap, buat good night sweet dreams ya. Terus kita balas lagi. Jelaskan bagaimana cara membuat kopi. Buset, udah dijelasin ya. Mantap, keren. Oke, berarti chatbotnya udah jalan teman-teman. Segitu caranya ya. Gampang banget ya. Jadi caranya gampang banget. Tinggal kita bikin ini API keys-nya. Terus kita pakai ini untuk direspon ya. Oke, cuman ya agak tricky tadi kita pakai beberapa ya, ada soket dan sebagainya untuk nampilin itu semua ya buat nyambungin ya. Oke, ini mungkin biar agak mantap. Coba ya, kita bikin gini. Jadi, kalau misalkan kita di OpenAI ini, kita bisa nambahin sequence ya. Tapi cuma 4 kali gitu ya untuk nyobainnya. Nah, kita tambahin di bagian index.js. Di bagian ini ada yang namanya adalah stop teman-teman semua. Ya, ini ada sequence-nya. Jadi kalau di ChatGPT kan kita sequence itu bisa macam-macam ya, bisa banyak banget. Nah, di sini kita bisa bikin sequence-nya gini. Human, oke. Terus kita bikin AI gitu ya. Terus human lagi. Terus AI lagi. Gitu. Oke, untuk sequence-nya. Jadi kita bisa ganti sequence-nya dengan kayak gitu. Ya, ini pakai titik 2. Titik 2. Titik 2. Titik 2. Sip, ya, jadi kita bisa konteks nih. Ya, coba kita refresh. Ini matiin dulu ya. Mana? Ini kita matiin dulu. Terus kita jalanin. Kita refresh yang ini. Jalanin, ini adalah si Ucup gitu ya, Ucup ingin masuk. Oke, good night. Kita bikin gini, coba tadi kita jelaskan tentang HTML misalkan ya. Send. Dia akan menjelaskan tentang HTML. Ini saya close dulu ya. Jadi dia akan menjelaskan tentang HTML. Terus mana nih? Nah, itu adalah HTML ya. HTML adalah bahasa markup dan sebagainya. HTML memungkinkan membetah. Terus saya tanya gini. Sumbernya dari mana ya? Tuh, dia akan nyambung ya. Tapi kalau saya tanya di sini, ya, bikinnya pakai apa? Dia akan bingung. Bisa menggunakan bahan kain seperti katun sutra atau spandek. Aneh ya? Aneh, jadi nggak nyambung nih. Ya, jadi dia nyambungnya cuman sequence-nya 4 step ya. Jadi kita tanya jawab gitu. Oke, ya keren banget nih. Jadi kita udah bisa bikin chatbot ya dengan cara pakai OpenAI API ini gitu ya. Nah, ini buat main-main dengan modelnya. Kalian bisa main di playground teman-teman semua di sini ya. Ya, untuk nyobain itu semua ya. Selanjutnya adalah bagaimana kita mendeploy aplikasi kita. Nah, aplikasi kita ini kita pakai Node.js ya. Jadi kita bisa sebenarnya kita masukin ke web hosting gitu ya. Dengan aplikasi kita ditaruh di server sehingga orang lain bisa menggunakan chatbot yang kita buat gitu. Nah, web hosting yang saya rekomendasikan itu adalah Niaga Hoster teman-teman semua. Nah, Niaga Hoster sekarang sedang ada payday sale ya, up to 75% teman-teman semua. Oke, nah di web hosting Niaga Hoster ini ya, karena kita aplikasinya tadi pakai Node.js ya, jadi kita bisa pakai Node.js nih, lihat di bawah sini ya. Jadi di sini ada Node.js teman-teman semua, kita bisa masukin aplikasi yang udah kita buat chatbot tadi di sini ya. Jadi keren banget nih. Nah, di sini ya, jadi ini ada diskon 75% teman-teman semua, yang asalnya dari 99.900 menjadi hanya 24.900 per bulan. Oke. Nah, di sini ya harganya sama dengan yang pelajar. Jadi sayang banget nih kalau kelewatan ya untuk yang personal. Kenapa? Bedanya apa? Bedanya adalah lihat. Di sini mempunyai pengunjung yang lebih besar daripada yang pelajar ya. 135.000 pengunjung per bulan teman-teman semua ya. Dan juga dengan sisanya adalah unlimited, gratis diskon hingga 175.000 ya, ini gratis domainnya sama unlimited add-on domain nih. Ya, jadi ini adalah paket yang sekarang lagi menurut saya paling worth it ya untuk dikejar. Itu adalah yang diskon 75%. Oke, sekarang kita buka aja langsung ya. Jadi pilih paket. Nah, di sini teman-teman semua ya. Jadi di sini ada diskon up to 75% ya. Kalau kita ngambil 3 tahun nih. Jadi di sini jadi murah banget teman-teman semua, dari 3.500.000 jadi hanya 896.000 aja. Sangat keren banget sih ya. Mau yang ngambil 68% juga kalian bisa ngambil yang itu ya. Misalkan saya contoh ngambil yang 68% ya.
Nah, di sini misalkan saya kasih nama chatbot kita tadi ya, itu adalah otong chatbot ya .com gitu ya. Kita cek domain. Nah, di sini domainnya ada, tambahkan ya. Kita tambahkan. Nah, terus kalau kita lihat di sini udah masuk di sini teman-teman semua ya. Jadi sekarang sudah dapat hosting 1 tahun, diskon 68%, sekitar 418.000. Udah murah banget dari asalnya 1.300.000 ya. Wah, keren nih. Nah, tapi teman-teman semua, di sini ya kita bisa nambahin lagi diskonnya ya, dari yang asalnya 68%, nanti kalau kalian dapat yang 75%, kalian bisa nambah lagi diskonnya dengan cara menambahkan kode kupon, teman-teman semua ya. Khusus untuk kalian pendengar dan penonton kelas terbuka, silahkan masukkan kode kuponnya adalah kelas terbuka ya. Lalu kalian gunakan ya. Nanti di sini teman-teman semua kita akan mendapatkan diskon lagi ya, dapat diskon lagi untuk di pembayaran akhirnya. Jadi hanya 418.381 ya total ya. Jadi murah banget yang asalnya dari 1.300.000-an. Jangan sampai kelewatan karena di sini kalian bisa main-main dengan Python, main-main dengan Node.js ya, PHP sudah jelas ya. Jadi jangan sampai kelewatan teman-teman semua karena ini sedang payday sale. Dan itu ya teman-teman semua untuk tutorial kita kali ini. Jadi semoga berguna ya. Jadi kita itu kemarin hype banget ya dengan ChatGPT. Tapi sebenarnya kita bisa menggunakan API dari OpenAI ini untuk bikin chatbot sendiri buat kita gitu ya. Nah, juga nanti ke depannya kalian juga bisa mendeploy ya si aplikasi dengan Node.js. Ini contohnya adalah untuk chat ya. Nah, itu bisa menggunakan Yaga Hoster gitu teman-teman semua. Jadi keren banget, oke. Nah, itu teman-teman semua yang bisa saya sharing tentang ChatGPT. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan API dari si OpenAI untuk di aplikasi kita. Oke teman-teman, semoga berguna, semoga infonya bisa bermanfaat, semoga kalian bisa bikin chatbot sendiri juga ya dengan cara kayak gini. Oke teman-teman semua, jadi see you next video. Keep coding, saya sama teman-teman semua. Keep safe ya. Bye.